datang di podcast Nasi, ngobrol asik seputar gizi. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Nah, pernah gak sih kalian mikir bahwa diabetes itu penyakit orang tua? Padahal faktanya sekarang itu makin banyak anak muda yang terkena juga loh. Dan ini bukan masalah hal sepele. Menurut data WHO tahun 2023, setiap tahun ada sekitar 6,7 juta orang di dunia yang meninggal karena diabetes dan komplikasinya. Di Indonesia sendiri, data Riskasdes menunjukkan hampir 11% orang usia 15 tahun ke atas sudah terkena diabetes dan jumlahnya itu terus meningkat. Makanya topik kali ini penting banget kita bahas, yaitu diabetes mellitus atau sering disebut penyakit kencing manis. Kenapa sih aku bawain tema ini? Karena kalau dilihat dari gaya hidup kita sekarang, risikonya gede banget loh. Bayangin aja nih ya, boba, kopi susu, es teh manis, itu tuh udah kayak minuman wajib. Belum lagi makanan cepat saji yang gampang banget dipesan. Ditambah kebiasaan duduk lama, entah buat kuliah lah, ngerjain tugas lah, atau sekedar scroll medsos. Nah, siapa nih yang ngerasa relate sama kebiasaan kayak gini? Hayo ngaku. Sebenarnya diabetes itu apa sih? Jadi singkatnya, diabetes itu adalah penyakit jangka panjang di mana kadar gula darah kita selalu tinggi. Biasanya itu gara-gara insulin yang tidak berjalan secara maksimal atau malah produksinya yang kurang. Akibatnya, gula yang seharusnya dipakai menjadi energi kita sehari-hari malah menumpuk di dalam darah. Masalahnya, kalau diabetes ini dibiarkan, efeknya bisa parah banget loh. Mulai dari gagal ginjal, penglihatan menurun sampai bisa buta, saraf mati rasa, bahkan jantung pun ikut kena. Nah, sebelumnya, insulin itu apa sih? Insulin itu adalah hormon yang tugasnya mengatur gula darah. Jadi jelas ya, diabetes itu bukan penyakit remeh yang bisa disepelekan. Pernah kepikiran gak sih kenapa sekarang anak muda juga bisa terkena diabetes? Dulu orang mikirnya penyakit ini cuma buat orang tua, tapi faktanya sekarang anak usia 20-an pun udah banyak yang kena. Kok bisa? Ya karena gaya hidup kita sehari-hari. Pertama, konsumsi gula yang berlebihan, seperti boba, kopi susu, sampai es teh manis yang hampir tiap hari. Kedua, kurangnya makan serat dari sayur dan buah, padahal serat itu kunci buat bikin gula darah lebih stabil. Dan yang ketiga, kurangnya bergerak. Kebanyakan duduk, entah buat kuliah lah, kerja lah, atau ngerjain tugas dan scroll medsos, tapi jarang olahraga. Akibatnya, gula yang masuk tidak terbakar menjadi energi, malah numpuk di tubuh dan bikin resiko diabetes makin tinggi. Dan biasanya orang yang punya kebiasaan merokok, berat badannya berlebih, riwayat keluarga yang diabetes, jarang olahraga, atau punya gangguan toleransi gula, itu orang yang lebih rentan terkena diabetes. Terus bagaimana dengan gejalanya? Nah, ini nih yang sering banget disepelekan. Jadi gejalanya itu bisa gampang haus dan lapar, sering buang air kecil, tubuh gampang capek, luka yang lama sembuhnya, berat badan turun tanpa sebab, sampai kesemutan di tangan dan juga kaki. Untuk wanita bisa muncul keputihan atau rasa gatal di area tertentu, sementara untuk pria bisa muncul masalah impotensi. Jadi kalau kamu merasa mengalami beberapa gejala ini terus-menerus, jangan tunggu parah, lebih baik langsung cek ke dokter biar tahu kondisi sebenarnya. Terus gimana sih cara mencegah diabetes?
Sebenarnya gampang banget kalau dibiasain dari sekarang. Mulai dari jaga berat badan biar tetap ideal, kelola stres supaya nggak gampang kebablasan, terus jangan lupa rutin aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Selain itu, jauhi rokok dan alkohol, dan yang paling penting, jangan malas cek gula darah secara rutin. Dengan begitu, kita bisa tahu kondisi tubuh kita lebih cepat sebelum terlambat. Kalau ngomongin pencegahan diabetes, ingat deh konsep isi piringku. Sebenarnya simple banget. Isi piringku itu kan setengah piring buat sayur dan buah, seperempatnya untuk karbohidrat, dan seperempat lagi untuk lauk berprotein, kayak ikan, ayam, tahu, tempe, dan juga telur. Tapi kenyataannya sering banget kebalik. Nasinya yang banyak, lauknya cuma sepotong, sayurnya cuma numpang lewat doang. Padahal justru serat dari sayur dan buah itu yang berperan penting buat menjaga gula darah kita tetap stabil. Jadi jangan lupa makan sayur dan buah ya. Nah, terus banyak banget yang suka nanya nih ya, sebenarnya boleh nggak sih kita ikut-ikutan makanan viral? Kayak rice ball, burger yang tebal, mie pedas, ataupun boba. Kalau dari saya pribadi, jawabannya boleh aja. Gak ada yang larang selagi kalian masih punya uang. Tapi kuncinya jangan setiap hari. Soalnya kebanyakan makanan viral itu tinggi gula, garam, dan lemak. Jadi triknya tetap balance. Misalnya nih ya, kalau hari ini kamu udah minum boba, jangan lanjut makan gorengan yang banyak. Atau kalau lagi makan burger, coba deh tambahin sayur biar lebih seimbang dan juga sehat. Lalu sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget muncul soal diabetes. Yang pertama, kalau badan masih kurus, bisa terkena diabetes nggak? Jawabannya bisa banget, karena diabetes itu bukan soal gemuk atau kurus, tapi soal pola hidup kita sehari-hari. Dan yang kedua, minuman zero sugar aman nggak? Memang lebih aman dibandingkan minuman full gula. Tapi ingat ya, jangan berlebihan juga. Pada akhirnya, air putih tetap juara nomor 1. Karena yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Yang ketiga, olahraga apa sih yang paling bagus buat mencegah diabetes? Sebenarnya nggak perlu ribet ya, jalan kaki, sepedaan, atau lari ringan aja udah cukup banget. Yang penting rutin, bukan sekali terus udah deh nggak ngelakuin lagi. Itu salah ya. Jadi yang paling penting itu rutin, oke? Dan yang terakhir nih, kalau udah terlanjur suka manis, gimana? Tenang, bisa kok dikurangi pelan-pelan. Misalnya dari setiap hari jadi 2-3 kali seminggu. Lalu coba ganti dengan buah manis alami. Jadi tetap bisa menikmati rasa manis, tapi lebih sehat. Halo Bapak Ibu, mari berkenalan. Nama saya Bapak Adi dan ini istri saya, Ibu Dewi. Kami sudah didiagnosa dokter bahwa kami mengidap penyakit diabetes. Di video ini, kami akan berbagi ilmu yang bersumber dari dokter kami tentang apa itu diabetes. Yuk! Saya cerita dulu ya. Kami adalah suami istri penderita diabetes sejak 3 tahun yang lalu. Kata dokter, diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes seperti kami, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Iya, betul Pak. Dulu saya merasakan gejala khas penderita diabetes, yaitu sering lapar, sering haus, dan sering pipis, terutama malam hari, serta berat badan saya turun tanpa sebab. Terus, saya periksa gula darah
ternyata gula darah saya sampai 400. Padahal kata dokter, normalnya gula darah sewaktu atau tanpa puasa adalah kurang dari 200 atau gula darah puasa kurang dari 126. Nah, kata dokter kami, saya bisa terkena diabetes karena memang di keluarga saya ada keturunan penyakit diabetes dan berat badan yang berlebihan atau obesitas. Nih, perut saya buncit begini. Kalau saya juga keturunan diabetes, tapi saya jarang berolahraga karena sudah sibuk dengan pekerjaan rumah, masak, menyetrika, dan menyapu. Ditambah lagi usia kami ya Pak, yang sudah berumur juga. Selama kami menjalani pengobatan rutin diabetes, kami harus menjaga dari komplikasi yang muncul pada penderita diabetes. Sekarang, coba Ibu ceritakan tentang gula darah tidak terkontrol menjadi komplikasinya. Iya, kata dokter, karena tingginya gula dalam darah sangat tinggi berakibat pada rusaknya pembuluh darah dan berakhir dengan terganggunya fungsi organ tubuh. Alhasil, jadilah komplikasi, bisa stroke, kebutaan pada mata, serangan jantung, gagal ginjal, dan infeksi luka pada kaki yang berakhir amputasi. Bagaimana? Sudah kenal semua ya dengan diabetes ini? Nah, cara pencegahannya mudah loh. Yang penting, kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik. Diet seimbang. Istirahat cukup. Kelola stres. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah! Jadi kesimpulannya, diabetes itu sekarang bukan cuma penyakit orang tua, tapi udah jadi masalah serius juga di usia muda. Dan penyebab terbesarnya bukan cuma faktor keturunan, tapi justru gaya hidup kita sendiri. Jadi mulai sekarang, coba deh ubah hal-hal kecil. Misalnya, tambahin sayur di piring makan, perbanyak minum air putih, kurangi minuman manis, dan jangan lupa tetap aktif bergerak. Ingat ya, mencegah itu jauh lebih mudah dan pastinya lebih murah daripada mengobati kalau udah sakit. Makasih banget udah nemenin aku ngobrol di podcast kali ini. Semoga obrolan kita ada yang bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian. Bye-bye!